Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan KPK dalam melakukan proses penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa walaupun namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, tidak semua kasus korupsi bisa ditangani oleh KPK. Maksud ditangani adalah dilakukan proses investigasi, ya, melalui sistem peradilan pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga nanti mempunyai kekuatan hukum ingkrah. Entah bisa jadi di pengadilan tingkat pertama, kemudian ataupun sampai di Mahkamah Agung atau kasasi. Tergantung ya, apakah para terdakwa ataupun KPK sendiri ya melakukan banding, kasasi. Dan kalau untuk terdakwa bisa mengajukan PK di Mahkamah Agung. Kembali kepada tadi kewenangan KPK, bahwa tidak semua kasus korupsi ditangani oleh KPK artinya adalah orang yang melakukannya. Siapa saja yang bisa ditangani oleh KPK? Sudah jelas bahwa yang bisa ditangani oleh KPK termaktub dalam pasal 19 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana di dalam undang-undang ini yang merevisi undang-undang sebelumnya, salah satu yang direvisi adalah kewenangan KPK. Jadi harus diingat tidak semua kasus korupsi sekali lagi ditangani oleh KPK, yaitu pelakunya yang bisa ditangani di situ adalah penyelenggara negara. Ya, kemudian penegak hukum dan orang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara, penegak hukum ya. Artinya dalam perbuatan korupsinya jelas bahwa harus ada penyelenggara negara atau penegak hukumnya. Setelah itu boleh yang lain, baik itu dia ASN, kemudian dia penyelenggara negara juga ataupun swasta ya. Itu bisa. Yang penting ada PN dan penegak hukumnya. Penyelenggara negara biasanya disingkat PN, penegak hukum disingkat PH. Apa definisi dari penyelenggara negara? Jelas ya, termaktub di dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Situ ya, mulai dari pejabat ya pada lembaga tinggi negara, di eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, pejabat yang mempunyai strategis, ya, dan lain sebagainya. Kita tahu misalnya tentu presiden, wakil presiden, gubernur, ya, bupati, wali kota, anggota legislatif mulai dari DPR tingkat pusat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, ya, kemudian penegak hukum ya ada penyidik, ya, bendahara proyek, pimpinan proyek, ya, duta besar, ya, menteri, ya, kemudian pimpinan di lembaga tinggi negara ya, ataupun komisioner-komisioner lembaga negara. Ya, pokoknya semua yang termasuk penyelenggara negara, baik yang ada di Undang-Undang 28 tahun 99 ya tentu juga ada perluasannya ya, tapi kan tergantung dari
apakah ada keterangan ahli di situ biasanya. Karena memang biasanya penyelenggara negara, bukan biasanya, penyelenggara negara wajib untuk mengisi LHKPN, dan juga ada perluasan yang tidak termaktub di dalam Undang-Undang 2899 tapi juga bisa ya mengisi LHKPN. Misalnya pegawai KPK semuanya wajib mengisi LHKPN ya, ataupun Dirjen Pajak ya, itu di semua tingkatan ya, kalau tidak salah itu mereka juga mengisi LHKPN. Jadi itu bisa meluas definisinya. Nah, namun definisi awal ada di Undang-Undang 28 tahun 1999 ya, disitulah pengertian penyelenggara negara, termasuk ada hakim juga ya. Kemudian oh ya, jangan lupa pimpinan rektor ya, universitas negeri ya. Ya, pimpinannya ya, rektor, wakil rektor juga bisa. Pernah ada juga tuh wakil rektor ya, dia termasuk penyelenggara negara dan dikenakan. Ya, kemudian BUMN udah pasti lah ya. BUMD juga ya, baik itu direksi, komisaris maupun ada pejabat ya yang di level strategis. Nah, selanjutnya setelah orangnya, kemudian yang kedua adalah kerugian negaranya. Ingat, kalau bicara tentang kerugian negara tentu pasal yang disangkakan adalah pasal 2 dan pasal 3 karena hanya disitulah termaktub mengenai unsur kerugian negara. Nah, di unsur kerugian negara ini ya berdasarkan audit ya, entah itu BPK, BPKP atau mungkin audit KPK sendiri ya, karena penyidik bisa melakukan audit walaupun ya auditnya bukan langsung penyidik ya, tetapi meminta orang-orang yang ahli. Misalnya kalau di KPK dulu ada AF ya, audit forensik ya. Nah, itu mereka bisa menghitung ya. Nah, itu bisa digunakan oleh penyidik ya, termasuk kantor akuntan publik karena salah satu putusan MK kan itu ya, memperluas. Tapi biasanya kalau nggak BPK, BPKP, tergantung penyidiknya. Kemudian dari sini sudah jelas bahwa oh iya, jangan lupa ya, kalau untuk kasus korupsi yang pasal yang lain selain pasal 2 pasal 3, yang penting ada penyelenggara negara atau penegak hukum. Ya, walaupun misalnya suap ya kan nggak ada kerugian negara, walaupun dia 300 juta itu KPK bisa menangani, yang penting dia adalah penyelenggara negara dan penegak hukum. Jadi selain penyelenggara negara dan penegak hukum yang murni nggak ada hubungan dengan mereka, KPK nggak bisa nangani. Apalagi kerugian negara di bawah 1 miliar, KPK tidak bisa menangani. Kalau tadi saya katakan pasal 2 pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara, maka dia akumulatif. Dia harus penyelenggara negara atau penegak hukum dan dia juga harus di atas 1 miliar. Kalau misalnya selain pasal 2 pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu hanya definisinya pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum, dan orang lain yang ada kaitannya dengan kasus korupsi tersebut. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam anti korupsi.